Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, balik lagi nih di podcast Manisa Cendekia Bangka Tengah dengan saya Muhammad Rizky Ramadhani sebagai host yang akan menemani aktivitas teman-teman di rumah kedepannya untuk ke depan. Oke. Sebelum kita masuk ke topik kita, tentunya saya harus mengenalkan IC dulu. Sebagai siswaman IC, tentunya kita memiliki semangat, jargon atau sembojannya yaitu siswa manici, cerdas, berakhlak, mulia. Oke, itulah semboyan IC. Ya, seperti kata Pak Musran itu 100% iptek dan 100% agama. Ini mungkin begitu berat ya bagi telinga kita, bagi di dalam diri kita. Jangan salah, sebagai siswa IC tentunya kita harus bersabar, kita harus kuat karena kita siswa IC. Harus semangat untuk menggapai ilmu yang lebih berkah, yang barokah untuk kedepannya nanti. Sebelum itu, saya akan memberikan topik, yaitu topik saya pada kali ini yaitu tentang IC. Tentunya saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh ketiga bintang tamu saya yang begitu istimewa. Dan inilah bintang tamu kita. Halo Kak Ama, Kak Ameng, dan Hadib. Halo. Hai, oke. Mereka adalah tamu yang begitu spesial, yang begitu istimewa yang akan menemani kita. Sebelum kita masuk ke topik kita, tentunya kita harus berkenalan dulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Agar lebih enjoy, lebih asik lagi bicaranya, kita harus berkenalan dulu ya kepada kakak-kakak di sini. Tentunya kita akan perkenalan dulu dari kakak yang di sini. Karena kakak ini yang paling ganteng, paling dekat dengan saya. Kita kenalan dulu dengan kakak ini. Ya, silakan kenalkan diri kakak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Hadi Feiruz Abadi. Saya dari kelas 10 IPS 2. Saya perwakilan dari angkatan yang saya banggakan, yaitu Pijas Generation. Oke, lanjut dengan Kak. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairul Marhama. Saya sekarang duduk di kelas 12 IPS 2. Nah, saya di sini mewakili teman-teman angkatan saya yaitu angkatan 5, First Generation. Yeay. Lanjut. Halo Sobat Cendekia, teman-teman semuanya. Saya Amalia Fatina Tilaia. Saya di IC biasanya dipanggil dengan Ameng. Jadi saya itu duduk di kelas 11 IPA 1 dan saya perwakilan dari angkatan 6 yaitu angkatan Boska Generation. Oke, itulah perkenalan dari kakak-kakak yang ada di sini. Keren-keren tentunya nama-namanya ya. Oke, topik selanjutnya yaitu satu kata yang menggambarkan tentang IC nih Kak. Satu kata yang begitu melekat lah diri kakak-kakak tentang IC ini. Dimulai dari Kak Ama dulu. Mungkin yang bisa menggambarkan tentang IC ya teman-teman itu yaitu seimbang. Seperti kata Adek Rizky tadi bahwa Pak Musran menyebutkan 100% agama, 100% iptek, di mana kami sebagai siswa IC memegang prinsip berotak Jerman berhati Mekah, yang mana memiliki makna ialah tidak hanya unggul secara intelektual tapi juga anggun secara moral. Mungkin itu aja sih. Oke, cakep sekali kata-katanya. Oke, lanjut lagi dengan Kak Ameng. Kalau bagi saya, IC itu pengalaman. Selain saya mendapatkan pengalaman belajar dari IC, tapi saya juga mempunyai pengalaman hidup, yaitu saya harus beradaptasi dengan banyak orang, mulai dari karakternya yang terbentuk dari pesantren, dari SMP negeri, ataupun dari daerah yang lainnya. Lalu saya juga harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan di IC, yang dimana peraturan di IC itu tidak sama dengan peraturan yang telah saya lakukan di rumah gitu kan. Jadi bagi saya IC itu pengalaman untuk saya. Oke, itu dari kata-kata dari Kak Ameng. Selanjutnya kita akan dengarkan kata-kata yang khas yang melekat di diri Kak Hadib nih ya. Ayo Kak. Kalau menurut saya nih ya, IC itu luas, dimana tidak hanya ilmu itu saja yang kita cari, tapi banyak, dan kita punya bakat ya, bakat yang terpendam. Jangan malu untuk dikeluarkan saja.
jika tidak maka akan malu gitu kan, ketinggalan yang lain itu bagi saya. Masya Allah, itulah kata dari Kak Hadid tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, gimana sih kakak ini tahu tentang IC? Gimana tentang IC ini, tahu IC ini? Nah, dengan Kak Ama. Mungkin waktu itu saya pas MTS, saya pernah mengikuti sebuah event, yaitu event yang diselenggarakan oleh Kemenak, KSM Provinsi. Jadi di KSM itu saya mendengar ada sekolah yang memborong semua piala gitu kan. Jadi saya cari tahu siapa tuh, sekolah apa tuh kan. Saya tanya sama ibu guru saya, ternyata Madrasah Cendekia Bangka Tengah. Dari situ saya mulai tertarik dengan sekolah tersebut, mencari tahu dan coba-coba tes, akhirnya masuk juga ke sini. Alhamdulillah. Ternyata IC ini begitu tidak asing lagi ya di telinga orang-orang di luar sana. Ya. Oke, selanjutnya dengan Kak Ame. Moto aja apa moto banget nih? Banget sih ya. Oke. Nah, jadi aku tahu IC itu dari sosialisasi para guru IC ke Belitung. Aku kan dari Belitung nih. Nah, waktu itu pas dijelasin, pas sosialisasi itu nggak tahu apa tentang IC, kayak sekolah apaan nih gitu kan. Karena sekolah itu IC menawarkan ada 5 kegiatan unggulan, yaitu studi kolaboratif, homestay, tahfiz Quran, lalu apa tuh Kak yang kegiatan dulu KSM, lalu sama KTI. Nah, karena program ini beda dari sekolah lain, jadi tertarik aja gitu. Oh, ada ya sekolah ini di Bangka Belitung. Kayaknya bagus nih. Ternyata sekali masuk bagus banget. Masya Allah. Keren sekali ya. Kak Ami ini jauh-jauh dari Belitung rela menuntut ilmu ke pulau sebelahnya itu Bangka ya. Menuntut ilmu mengarungi laut. Bangka mengarungi laut dan udara. Ya. Selanjutnya kita akan tanya lagi dengan Kak Hadid ya. Gimana Kak? Aduh, siapa sih yang nggak tahu IC ini? Iya benar. Udah terkenal dari Sabang sampai Merauke. Telah tersebar di seluruh Indonesia. Ya, siapa yang nggak tahu IC ini? Nah, kalau saya sih mungkin sama dengan Kak Ama kan, nyoba-nyoba, tahunnya dapet. Itu adalah rezeki. Ya, berarti saya harus memperjuangkan IC ini. Masya Allah. Keren. Berjuang ya menggapai semuanya. Oke. Ya. Selanjutnya cerita awal ketika kakak-kakak masuk di IC ini. Bagaimana perasaannya ketika awalnya itu ya? Ke Ama dulu. Jadi awal mula kan waktu itu kan sebelum corona nih. Jadi sebelum corona itu banyak kegiatan sekali pas awal masuk IC itu. Jadi yang memimpin kegiatan tersebut para kakak-kakak OSIM dan kakak-kakak Bahar atau bagian keagamaan. Jadi awal mula masuk tuh kami dikenal atau mengikuti kegiatan yang disebut dengan Basama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Nah di situ ya awal mula tuh kayak berat banget ya, karena itu adaptasi dari kegiatan di rumah ke asrama. Jadi bangun pagi-pagi gitu kan. Jadi awalnya sama 3 hari. Nah setelah itu kegiatannya tentang psikotes atau pemilihan jurusan sih, itu awal masuk menurut saya. Oke, itu tadi cerita awal ya dari Kak Ama. Iya. Tentang awal masuk IC itu perasaannya gimana, aktivitasnya. Oke, selanjutnya Kak Ameng. Kalau aku angkatan aku itu matsamanya online. Jadi angkatan pertama yang online karena pandemi. Terus kami matsamanya itu online di rumah melalui Zoom selama 3 hari kalau nggak salah, ya 3 hari. Lalu tes psikotesnya itu juga online juga lewat Zoom kan. Di situ agak kesusahan sih karena pertama kendala jaringan. Yang kedua pas waktu psikotes itu ada yang psikotes ujian konsentrasi, di mana rumahku itu banyak kendaraan lalu lalang kan, jadi susah tuh ngedengerin, jadi kayak semacam ujian gitu kan. Ya, tentunya. Jadi ya udahlah, pas waktu tahu dapet, alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Bangga banget ketika masuk IC ya. Sekarang Kak Hadid. Kalau kami kan dulu daring. Sehingga lama daring kan masuk. Ya gitu loh.
beradaptasi gitu kan, beradaptasi dengan teman baru, suasana baru, gitu. Tapi seru sih, dapat teman baru banyak temannya kan, yang ada sekamar gini sifatnya kan, jadi saling itulah, saling merangkul gitu kan. Tapi kakak bahagia kan di IC? Alhamdulillah bahagia. Ya. Bahkan Kak Adib ini kami kira dulu itu kakak kelas ya. Itu ketika awal lo kami saling dengan dia. Wah, saya kira dulu kakak kelas ya, ternyata sebentar. Udah berkumis ya, keren. Tunggu COVID ini sungguh meresahkan ya. Mudah-mudahan COVID ini cepat usai. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya daily keseruan aktivitas di Man IC ini, keseruan setiap harinya, sehari-hari itu apa saja sih Kak? Mungkin ini lebih ke asrama ya Dek. Jadi kalau dimulai dari pagi, kita pagi-pagi mungkin bangunnya jam 4 itu langsung sholat tahajud. Nah setelah itu ke musola. Mungkin sholat tahajudnya di lobi Putri ya. Bagi yang Putri nggak tahu kalau yang Putra ya. Nah terus setelah itu kami sholat subuh. Habis subuh kami tadarusan sampai jam 5:30. Setelah itu mungkin kegiatan ke RKB dari jam 6 sampai dengan jam berapa Kak? Sekarang? Kalau dulu yang pas waktu pandemi sampai jam 12. Kalau sekarang jam 4:30 ya. Ya jam 4:30. Jadi itu sih setelah jam 4:30 itu mungkin kalau ada pembagian antara kajian, halaqah atau muhadharah. Jadi setelah maghrib mungkin ada yang menghafal di musola atau mungkin nggak ada kegiatan. Nah setelah maghrib itu ada yang ngisi dengan kajian atau halaqah. Setelah isya baru waktu jam belajar dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Itu aja sih Kak. Itu saja dari Kak Ama tadi ya. Dari jam berapa ya? Jam 6 pagi, jam 5:30 itu mulai kegiatan sih. Kegiatan sampai jam 4:30. Tentunya kita harus bisa cerdas-cerdas membagi waktu ketika beraktivitas di IC ini. Selanjutnya Kak Adib. Ya Kak Adib bagaimana Kak? Nah kalau aku ini ya. Ya. Kalau aku seru kalau pokoknya nggak bosenin, apalagi kalau saya Ustaznya Ustaz Abdurrahman As-Siddiq yang paling baik hati, nggak sombong, dengan ikhlas tulus mengajarkan kami kan, dimana kami menyetor kepada beliau kan. Seru lah pokoknya, dan ada kegiatan yang muhadharah akbar gitu, Yang keren, pokoknya spesial lah acara itu. Mana madar itu panggung itu di atas pemikiran Anda yang besar itu ya. Ya, kayak ketua itu kemarin ya. Kan sebagian ya. Ya. Promosi dulu dong Pak. Tapi gak apa-apa lah itu, sebagai Hadiah bagi kami gitu kan. di akhir tahun mau buat suatu festival atau hiburan yang begitu megah. Iya. Di langit Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Nah, cakep sekali Kak Adi. Oke, selanjutnya Kak Ameng, bagaimana kesehariannya, keseruannya di IC ini? Kalau tadi Kak Ama bahas tentang aktivitas, Hadib tentang juga kegiatan asrama, kalau saya keseruan di IC itu di peraturannya. Jadi peraturan IC itu ya wow ya. Nggak sama loh teman-teman, kalau sama di rumah aduh saya juga agak kewalahan awal-awalnya. Jadi pas waktu awal-awal itu harus bangun jam 4 kan. Nah ada bel lagi, bel 1, bel 2, bel 3. Lalu kalau misalnya telat ke musola ada hukuman gitu. Jadi pas waktu awal masuk tuh agak lebih susah gitu. Tapi sekarang semenjak ada aturan-aturan di asrama, aturan-aturan IC, ini berpengaruh juga sama saya di rumah gitu. Yang awalnya saya itu bangun jam 6, jam 7, sekarang udah lebih pagi bangunnya, bisa bangun jam 3, jam 4. Masya Allah. Ibu di rumah juga heran, kok bisa kamu bangunnya segini? Ya karena IC gitu ya, bangga. Itu sih kalau dari saya. Itu dari kata Kak Ameng tadi ya. Tentunya kita harus
sabar ya menggapai itu semua, dari terpaksa lama-lama terbiasa ya. Ya benar. Oke Kak, hal-hal yang didapatkan dari Manice ini apa kesannya itu? Jadi kalau menurut Ama sendiri ialah banyak sih, susah dijelasinnya, tapi kalau secara garis besar bisa kita jelaskan. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ilmu tentang penulisan karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah itu sendiri ialah bisa menjadi bekal kita untuk dunia perkuliahan. Jadi KTI ini setandar dengan D3 adik-adik. Jadi itu sih yang dari karya tulis ilmiah. Nah terus dari metode menghafal, nah kan seperti yang kita ketahui di rumah dan di IC sangat berbeda sekali ya cara menghafalnya. Lebih worth it di IC sih, karena waktu itu pernah diundang narasumber untuk memperbaiki cara menghafal kita agar bisa mencapai target kita, yaitu minimal 3 juz, kalau bisa maksimal sampai habis ya. Jadi itu aja sih mungkin kurang lebih tentang ilmu kajian sih. Kalau kajian tuh lebih ke penerapan sehari-hari sih Dek, itu aja sih. Ya, itu tadi dari Kak Ama kesannya kan menghafal Quran ya. Karena Quran itu merupakan salah satu sumber ya keajaiban dari Allah. Tentang isinya itu di Al-Quran itu tentang hukum kita, pedoman hidup kita. Jadi ini kita juga menghafal Quran untuk syarat kelulusan juga. Oke, selanjutnya Kak Ameng. Ya, kalau aku ya, hal yang didapat dari IC. Kalau aku motivasi sih. Karena apa? Pak Musran kan bilang semua anak IC itu adalah juara. Ya, benar. Karena di sini itu diuji dan misalnya 400 orang daftar, cuman 96 orang aja yang terpilih. Dan itu spesial loh teman-teman, kalau kalian dapat, dan kita semua itu spesial kalau bagi saya. Motivasi teman-teman di sini itu sungguh bisa diberi aplaus ya. Saya juga termotivasi untuk menjadi yang lebih baik karena teman-teman saya itu selain pintar, mereka juga bisa ini, bisa itu, bakatnya banyak gitu loh. Jadi saya itu merasa, lah kok saya tertinggal gitu. Sedangkan saya di Belitung kemarin ya bisa dibilang lumayan berpengaruh bukan sombong ya. Bukan sombong, tapi pas waktu masuk IC itu kayak bukan apa-apa loh. Teman-teman saya juga bilang gitu, saya di kampung kemarin saya yang pentolan gitu, tapi pas waktu masuk IC nggak ada apa-apa, karena seluruh siswa yang masuk IC itu adalah pentolan semua. Jadi saya masuk IC itu termotivasi untuk jadi yang lebih baik lagi. Tuh, adik-adik di rumah yang mau masuk IC ya, tentunya jika adik-adik sudah masuk IC, adik-adik telah menjadi juara di IC ini. Selanjutnya ke Hadib, bagaimana Kak? Ya, yang saya katakan tadi kan, IC ini luas kan, jadi penuh yang tidak saya dapatkan bagi saya ya. Terutama skill-skill kita yang terpendam kan, bakat-bakat terpendam terkeluarkan semua di sini. Maka jangan takutlah di sini kalau mau mengeluarkan bakat gitu kan. Kalau bakat saya sendiri sih saya bisa bicara di depan orang ramai gitu. Yang dulunya takut-takut, malu-malu kan, sekarang alhamdulillah gitu bisa berani gitu. Berani tampil ya. Public speaking-nya dan Kak ini juga jago main musik ya Kak. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya kita sudah bincang-bincang tadi dengan kakak-kakak yang ada di sini, agar kita lebih seru lagi, lebih semangat lagi bincang-bincang di podcast kali ini. Saya akan mempunyai game untuk kakak-kakak di sini. Di sini saya telah memiliki 3 papan. Papan ini ada warna hijau dan warna merah. Dan gamenya kali ini yaitu game pernah nggak pernah. Wih. Ini kalau yang hijau ini pernah, yang merah itu nggak pernah ya Kak. Oke. Siap. Saya bagikan 1/1. Wih, kededep nih guys. Kita tanyakan mereka pernah nggak pernah. Tentunya ini permainan yang sangat seru, yang sangat keren dan membuka semua kilas balik di mereka. Apa ini guys? Jangan menjebak nih. Nggak pernah ya. Permainan pertama, oke, pertanyaan pertama. Pernah nggak sih?
pertama masuk IC itu ada niatan untuk kabur di man IC. Wih, siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Kasih dulu. Adil. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Karena IC ini bagi saya yang cocok gitu kan untuk memperjuangkan suatu keputusan saya, gitu kan. Susah mau kabur gitu kan, dimana dekat gitu kan, nggak bisa lah. Terus kalau mau kabur pikirkan orang tua di rumah gitu kan, yang rela menjauhkan kita gitu kan. Menyiapkan anaknya tuh kalau di Dan saya juga ingat kata-kata ibu saya gitu kan, kalau mau bikin masalah itu ingat muka orang tua gitu. Masya Allah. Setiap kali kalian melihat wajah orang tua, mengingat wajah orang tua kalian akan sadar Iya. kesalahan. Ya gitu. Oke, soalnya Kak Alma, apakah pernah? Tidak pernah. Kenapa? Karena ya kalau dibilang suka duka ya ada suka ada dukanya sih, tapi karena sama-sama ngerasain sama teman-teman, sama-sama berjuang, jadi keinginan untuk kabur tuh minim sekali ya adik-adik. Karena sesuatu yang kita mulai kita harus bertanggung jawab akan hal tersebut sih. Ya, Aja sih. itu dari Kak Alma tadi ya. Selanjutnya Kak Ameng. Kak Ameng membuka lampu hijau. Oke, jadi ini aku jujur aja nih ya. Aku emang pernah niatan mau kabur dalam pikiran, apa kabur aja nih, gak kuat loh di IC gitu, karena kita punya target juga kan, lihat teman-teman pada bagus-bagus semua, terus kitanya nggak kayak ngedown gitu, gak punya apa-apa. Pernah bilang sama ibu mau pindah gitu, tapi kata ibu, masa kamu nggak bisa gitu, kamu kan udah masuk IC, berarti kan udah pilihan katanya. IC udah memilih kamu, masa kamu nggak mau lanjutin katanya. Bener juga gitu kan, aku ingat lagi gitu, kan aku spesial gitu, berarti kalau udah masuk IC berarti aku bisa gitu. Berarti teman-teman yang udah masuk IC itu udah bisa Iya. spesial. Kan kalau udah lama-lama itu ya, pertama aja niat mau kabur, lama-lama nanti nggak mau lagi, bahkan teman-teman tidak mau lagi pulang. Iya, bener. Apalagi sama teman-teman angkatan tuh. Ya, karena kalau apalagi seru. Iya. Keren. Oke. Selanjutnya, pernah nggak sih ketiduran di musola? Oke. Apakah pernah atau tidak? Oke, itu sama. Ya pernah ya, karena saya manusia biasa, jadi dari awal adaptasi itu pasti susah banget ya. Kalau di rumah tuh kadang bangunnya kayak kesiangan gitu, nunggu matahari muncul baru sholat subuh, bisa dibilang subuh ba'da duha ya. Jadi setelah di IC pas awal-awal tuh kayak kaget gitu loh, kayak aura-aura ngantuk yang kayak tidurlah gitu kan. Jadi gitu sih, pernah sih ketiduran, ya manusia biasa. Ya, manusia biasa. Ke Kak Amen. Kalau aku ya pernah lah. Ya saya juga pernah. Kalau ketiduran tuh ya IC nih dek, adem. Ya, kalau misalnya di rumah ya, ada nih di masjid-masjid tuh apa sholawat nungguin azan itu tiba-tiba langsung teriak ke IC, karena suasana IC itu adem. Pokoknya adem lah, Sejuk. Asih-asih. Ya, Nikmat sekali. adem. Jadi ketiduran di musola itu wajar. Wajar hal itu, tapi nggak wajar lagi kalau setiap hari ya. Iya, Jangan dong ya. Oke, untuk Adib. Ya kalau saya juga pernah lah ya gitu kan, pernah apalagi baru beradaptasi kan, yang dulunya bangunnya agak telat gitu kan, ini jam 3:30 gitu kan, ya ngantuk gitulah, untuk tidur sambil duduk gitu. Iya, benar tidur sambil duduk. Seru tapi Apalagi kalau masih ngaji ya, lagi musuhnya. saking musuhnya itu, Kita lagi musuh. saking merdunya Al-Quran itu ya, melatunkan hati biar tidur gitu. Tentunya kita harus bisa melawan ya, Ya. nafsu dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Aduh, Pernah nggak pas lagi mepet minjem barang orang itu nggak bilang-bilang? Tuh 2, 3, angkat tangannya. sama-sama ya.
Oke, pernah. Iya. Oke, untuk Hadib. Ya kan waktu itu sepi serumah kan. Nah, mau kajian kan, mau kajian, terus aduh bukunya ketinggalan gitu kan. Ada buku kosong gitu kan. Milik siapa itu lupa tapi namanya. Saya pinjam, saya ambil kan, langsung ambil. Saya kajian, habis kajian baru saya bilang gitu, saya pinjam. Ada menjadi yang mengalir. Iya. Nanti bagi dua apa jadi aja. Pahalanya itu. Tapi itu salah kan. Itu salah. Iya. Jangan dilangin lagi ya. Iya. Oke, selanjutnya Kak Ameng. Nah. Oke, kalau Hadib tadi buku ya, kalau aku pulpen. Sama waktu kajian. Jadi di kamar, kan sekamar kan orang 3 waktu itu. Karena udah kepepet, udah buru-buru. Aduh, mana nih pulpen? Nyari ada di rak buku, nggak tahu pulpen siapa, bawa aja gitu kan. Tapi pas waktu kajian tuh, aduh nggak enak gitu kan, tulisnya kayak nggak enak aja gitu kan, punya orang nggak bilang-bilang. Jadi pas waktu kajian pulang baru dibilang, ternyata punya teman. Untung teman itu punya 2. Wah. Jadi nggak ini loh, dia juga nggak susah, tapi dia itu minta maaf kok. Untung temannya baik hati. Memiliki ini berbaik hati dan tidak sombong. Ya alhamdulillah ya. Suka Ama ini nggak pernah pun Pamitan apa tuh? Jadi sebenarnya ya tergantung prinsip masing-masing ya. Setiap orang mempunyai prinsip hidup. Kalau prinsip saya sendiri ya lah, jangan ngambil sesuatu yang bukan milik kita. Itu aja sih. Kan kalau kesalahan mungkin Ameng atau Hadib emang gitu. Tapi kan Hilap. iya, tapi kan prinsip setiap orang beda-beda. Itu aja sih menurut saya. Oke, Kak Ama ternyata tidak pernah karena dilarang untuk gosok ya. Gosok itu tidak apalagi sendal ketika baru letakkan sendal sebentar masuk kamar balik tetap sendalnya tidak ada lagi. Terpaksa dulu setiap hari saya biasanya nyeker Gaib. seperti ayam ya. Oke, selanjutnya pernah nggak ke sekolah itu tidak mandi? Ya. Untuk semuanya angkat papannya. 1, 3. Iya, 3. Jujur semua. Makin kesini makin gimana ya pertanyaannya? Ini pertanyaannya ya. Level Max. Oke. Untuk siapa dulu? Kak Ama dulu ya. Jadi sebenarnya kenapa pernah? Karena dulu kami 3 angkatan tuh satu kamar 6 orang kan. Nah dulu IC juga masih minim banget ya, kayak airnya tuh masih bagi-bagi gitu kan karena tahap pembangunan. Jadi kita bagi waktu, bagi ini begitu. Ternyata nggak sempet lagi mandikan. Jadi gas-gas aja kan, nggak usah mandi ke sekolah, yang penting belajar kan. Belajar. Dan cara atau tips gitu agar Anda tidak bau ialah semprot minyak wangi sebanyak-banyak mungkin Ya. Dan makin deodoran. Aja sih. Tapi jangan keterusan nggak mandinya, nanti jorok gitu nggak boleh ya. Kebersihan sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Masya Allah darinya keluar. Oke, untuk Kak Ameng. Aduh malu. Jadi aku pernah nggak mandi Bu. Ya itu awal-awal sih, kalau sekarang mah udah nggak lagi ya guys. Iya. Pas waktu awal-awal yang ini kesusahan pas waktu bangun pagi gitu. Jadi kan udah telat. Jadi kayak gimana? Nggak ini loh. Pas waktu masuk itu belum tahu kayak persiapan apa yang harus aku lakuin. Habis rancangan gitu. Habis subuh mau ngapain belum ngerti gitu kan. Kalau sekarang kan udah habis subuh aku harus makan, harus mandi, harus nyiapin ini, harus begini gitu kan schedule-nya. Kalau dulu masih bingung gitu. Jadi itulah nggak mandi. Kalau dulu itu kan habis subuh rancangan itu tidur. Ya benar. Tidur itu begitu nikmat. Ya. Yang tidak bisa kita lewatkan, maka tidurlah. Iya benar Jangan banget. tidur. Tapi jangan sampai kebablasan sehingga bolos sekolah. Enggak. Anak Ici tidak pernah bolos. Amin tidak bolos. Oke, untuk Hadib. Kalau saya sih pernah gitu kan. Ya, nah. Ya gara-gara habis subuh adem kan, adem juga adem kan. Terus kasurnya empuk gitu kan. Mau baring sebentar. Ternyata kebablasan gitu kan. Kebablasan, dibangunin kan. Panik kan. Mana air pas itu ada masalah kan. Ya udah deh.
langsung mandi gitu kan. Langsung ke RKP kan, takut telat kan, ya sebelum minyak wangi lah gitu, sebanyak-banyak. Jadi para ibu-ibu di rumah jangan heran kalau anak-anaknya itu minta minyak wangi banyak-banyak. Jangan heran. Tapi itu seru ya. Kalau ada cerita-cerita yang gitu-gitu itu seru. Karena ketika lulus nanti diceritain cerita, kakak ini. Itu banyak pengalaman ya. Ada banget sih. Karena seru ya. Kalau hidup berasrama itu memiliki begitu juta pengalaman dan cerita. Ya benar. Oke, selanjutnya pernah gak kena pelanggaran bahasa? Kis dulu kok. Masya 1, 2, 3. Pernah semua. Pasti pernah semua. Oke, untuk Hadib sebagai bahar bahasa. Ya, saya juga menjabat sebagai bahar bahasa gitu kan. Pernah juga kan manusia tidak luput dari kesalahan kan. Tapi alhamdulillah tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama gitu kan. Waktu itu cuman pakai bahasa kampung gitu kan. Santuy. Iya, bahasa daerah gitu kan. Kalau di IC kan minimal pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kan ada juga bahasa resminya, bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Ya benar. Nah, jadi jasusnya ini kan nyatet nama saya gitu kan. Waktu saya lagi mandi, saya minta anduk gitu. Anduk. Iya. Aduh. Langsung catat kan, jadi malamnya itu pengumuman, ada nama saya gitu kan. Hadib. Astagfirullahaladzim gitu kan. Ya. Gak apa-apa lah kata saya kan. Wajar gitu kan. Tapi kalau di bahar bahasa yang menjabat sebagai bahar bahasa gitu 2 kali lipat biasanya itunya. Jadi Anda 2 kali lipat. Ya. Apa hukumannya? Hukumannya itu menghafal mufradat gitu kan, biar ada tujuannya. Bertujuan untuk lebih bisa menguasai bahasa yang ada di dunia. Wih, Masya Allah. Sekarang Hadib ini sudah jago bahasanya. Alhamdulillah. Baik di tempat di sini ya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya. Oke, selanjutnya untuk Kak Ama. Insya Allah. Jadi pernah nih teman-teman semua, waktu itu kan wajar aja sih kayak masa adaptasi kan, masih mix antara Arab, Inggris dan kampung. Ibarat contoh kata kayak naam kan bahasa Inggris iya, dicampur sama bahasa kampung di sini. Naam saya kayak gitu. Dong. Ya, naam saya dong bener. Saya gitu kan. Jadi waktu itu kan kakak ini nggak masuk sekolah, saya nggak masuk sekolah kan, gara-gara sakit kan. Jadi waktu itu lagi bahasa ketat-ketat banget nih. Jadi saya ngerasa wah kata saya karena nggak masuk sekolah jadi pasti nggak ada nama kan gitu kan. Nah terus ternyata waktu itu ada jualan bakpao nih Ustazah, jualan bakpao. Jadi pinternya saya nanya ke jasus. Pinternya saya. Kayak bahasa kampungnya kayak kalau di bahasa Indonesianya mana ada bakpao nggak gitu kan, bakpaonya ada nggak gitu kan. Terus misalnya ke jasus kalau bahasa kampungnya ada bakpao nggak sih macam tuh kan. Jadi pas malam pengumuman tuh diumumin nama saya. Jadi kayak marhama ada bakpao nggak sih kata-kata yang disebutkan. Langsung heboh semua, marhama kan nggak masuk sekolah gitu sih. Kalau pengalaman pasti pernah. Ya. Iya pasti pernah. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Karena panggilan pelanggar bahasa ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia di Man Insan Cendekia. Oke, selanjutnya Kak Mek. Aduh, malu nih, pernah semua ini. Jadi kalau aku pelanggaran bahasa ya awal-awal kemarin kan dari Belitung. Ya. Nah di Belitung itu mana di rumah bahasa kampungnya kental gitu, lekat kan. Sampailah ke sini, lah kok orang pada bahasa Arab semua pada jago, bahasa Inggris pada jago. Aduh, gimana ini kan? Terus aku belum tahu tentang ada namanya jasus. Jadi ya ngomong-ngomong aja gitu kan. Mana namanya banyak lagi. Terus disuruh hafal mufradat sama hafal al-waqiah. Terus aku kayak al-waqiah bukannya panjang ya gitu. Tapi tetap sesuai kemampuan disuruh hafal 50 ayat. Nah, di situ sempat kesel kenapa harus ngapal al-waqiah gitu kan al-waqiah susah, al-waqiah gini. Rupanya ada tujuan gitu juga sama kayak Hadib, ada tujuan. Sampai sekarang al-waqiah masih saya pegang. Insya Allah.
malahan melanggar itu dapat membuahkan hasil ya. Malahan kita kalau orang nggak melanggar biasanya nggak dikasih hukuman, ngapal wakil ini nggak bakal ngapal ya wakil itu Iya, karena panjang ya. Dan awak terpaksa gitu ya. paksa Tapi niatnya baik. yang baik ya, itulah tadi sepenggal cerita-cerita pernah dilanggar bahasa tadi. Oke, selanjutnya pernah atau tidak kadang sampai gak ingat waktu. 1, 2, 3 ting. Saya jujur ya. Jujur ya. Kita mulai dari Kak Aming dulu. Aku nih, kalau aku begadang sampai lupa waktu itu ngerjain KTI, proposal KTI kemarin, sama sama belajar waktu UAS. Nah, kenapa aku begadang? Itu tadi teman-teman aku mampu semua. Kalau aku nggak ngejar target, aku bakal ketinggal. Ya. Nah, sama proposal KTI, kita kan masih keteter gitu kan, bukan keteter apa? Masih ada yang perlu diperbaiki. Nah, proposal aku tuh masih banyak, sedangkan teman-teman aku itu udah pada hampir selesai gitu. Jadi aku tuh kayak aduh kededep harus malam ini gitu, harus malam ini punya target gitu kan, harus malam ini harus bisa biar bisa ngalahin teman-teman gitu kan. Serius deh, kalau udah di IC ya, ngeliat teman-teman itu udah kayak yang paling kecil diri itu, udah nggak ada apa-apa gitu dibanding teman-teman. Jadi kalau begadang sampai malam pernah. Nah, itu tadi kata Kak Ameng ya. Kita jangan malas-malasan ya. Karena jika Anda bermalas-malasan maka ada sejuta orang bahkan beribu orang akan mengalahkan Anda, berusaha untuk mengalahkan Anda ya, berjuang. Oke, selanjutnya Kak Hadi ya. Begadang ya. Kalau soal begadang sih sampai lewat jam tidur ya kan. Tapi insya Allah tujuannya baik gitu, yaitu belajar. Ya, insya Allah belajar gitu kan, demi untuk semangat tadi kan, semangatnya membara gitu, tidak mau ketinggal sama orang lain juga kan. ya, karena semangat membara seperti apinya Ya, membara kan, jadi melihat secure tuh, lihat orang berprestasi di sini kan. ya, prestasi Sama juga IC kan, Ya. berprestasi berprestasi mandiri Islami ya. Kalau prestasinya itu sudah sampai kancah nasional Ya, kan. Allah. Iri dengan kebaikan itu nggak apa-apa ya kan. Apa ya? Sebagai motivasi juga kan, semangat mau belajar, dan alhamdulillah gitu tercapai. Masya Allah, dari begadang tadi ya. Itu campur usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau begadang jangan terlalu Ya, sering-sering sih. ya. Nanti mata bengkak nanti. Nanti subuhnya nanti tidur lagi 16 lagi. Ya. Gak mati lagi ke sekolah. Oke, lanjut untuk Kak Ama. Kalau begadang sering sih dulu waktu kelas 10 sama kelas 11, karena dulu pas kelas 10 itu ngambis ke MTQ, jadi harus menghafal. Jadi di MTQ itu ada bidang namanya syarhil. Jadi alhamdulillah saya terpilih sebagai pensyarah. Masya Allah. Jadi di situ kita harus menghafal teks pidato, terus menghafal yel-yel juga. Jadi kalau kita nggak begadang, apalagi saya pelupa, itu besoknya nggak bakal ingat lagi teksnya. Padahal hari lomba itu deket banget. Dan pas kelas 11 lebih ke kan online ya, jadi berarti kelas 10 itu ngapal lagi, jadi speaker lagi di muhadharah akbar. Jadi kalau sekarang lebih ke pensiun ya, harus manajemen waktu dengan baik, karena kalau kurang waktu tidur itu fokus juga akan kurang, karena kelas 12 itu lebih fokus ke bimbingan UTBK. Gitu sih ya. Semangat ya Kak UTBK-nya. Makasih. Jadi udah gadang. Kakak udah kan tadi? Udah. Oke, sudah begadang sudah. Sekarang pernah atau tidak melanggar peraturan asrama? Misalnya tidur di kamar teman. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Semuanya pernah tidur di kamar teman, karena kamar teman bersih. Ya. Pernah. Oke, untuk siapa dulu? Kak Ama dulu. Kak Ama. Jadi dulu
kan gini, bukan lebih tidur ke kamar teman sih, tapi dulu kamar kami di lorong sebelah sini kan, tapi karena kami masya Allah tabarakallah anggota kamarnya itu luar biasa aktifnya, jadi udah 3 kali keran patah gara-gara kami dan 3 kali banjir kamarnya gara-gara lupa menutup keran. Jadi ustazah berinisiatif untuk memindahkan kamar kami ke lorong sebelah. Nah jadi udah baik-baik dipindah ke lorong sebelah. Jadi waktu itu kan pernah bilang tadi kakak kan, kalau kakak terpilih jadi speaker kan di Muhammad Akbar. Jadi kakak di kamar itu ada 3 speaker teman kakak, ada 2 speaker bahasa Arab, 1 speaker bahasa Indonesia. Jadi kami tuh kalau di kamar tuh sering dicu kan, kayak wajar sih kayak orang baru adaptasi labil emosi kan, kayak mengedepankan ego tuh wajar. Jadi kami berinisiatif bertiga itu untuk tidur di kamar kosong yang lama. Dan waktu itu Aktif ya bun. waktu itu kami pikir nggak ada yang ketahuan nih kata kami kan, dengan bangganya kami membawa bantal satu kan ke kamar itu kan. Ternyata pas subuh kata Ustazah Mun assalamualaikum, terus ya ketahuan gitu kan. Besoknya dipanggil dimarahin habis-habisan. Itu juga jadi pembelajaran buat kami sih, harus tanggung jawab terhadap kondisi kamar kan. Nggak harus kalau ada masalah di kamar tuh kita nggak boleh lari, harus kayak menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah sih. Ya, kita harus bertanggung jawab terhadap masalah kita. Iya. Selanjutnya Kak Ameng. Oke, kalau aku pernah tidur di kamar orang lain pernah. Itu pas waktu kelas 10 sih Kak, masih labil-labil emosi, terus ketemu sama temen kan, mana ramai gitu. Di rumah kan temennya dikit gitu, dia ramai. Jadi kayak seneng aja gitu, cerita-cerita sampai malam ketiduran. Tahu-tahu itu ustazah mergok, yang Putri bangun, cekrek lah. Kok 4 orang gitu kan? Aku kan sendiri di situ kan. Seharusnya sekamar pas waktu itu 3 orang karena pandemi. Ini maaf ya suaranya agak gimana, dingin soalnya. Jadi lah kok 4 orang katanya. Pas dilihat, Ameng, kenapa tidur di sini gitu kan? Aduh Zah, tadi habis cita-cita sama teman. Yang teman pada pulang, aku nggak dibangun. Aku kebablas tidur. Terus jadi karena setiap pelanggaran itu ada hukuman. Hukumannya Harus ada hukumannya. Iya ada hukuman. Bikin malu lagi hukumannya. Jerah waktu itu udah Setimpal. jerah. Ya. Nah, selanjutnya Kak Hadib ya. Saya cuma sekali itu ya. Sekali. Tobat saya kan. Waktu itu juga bercerita begadang gitu kan, buat kopi karena baru ketemu juga kan, ramai kan, cerita tentang di SMP gimana gitu kan. Ternyata semuanya tertidur gitu kan, saking ademnya Icin. Saking ademnya itu kan tidur. Pas Ustadz Habib waktu itu masuk, cekrek, dihitungnya 1, 2, 3, ada 10 gitu. Lama sekali gitu kan. Jadi dibangunin tuh kan, habis subuhnya dipanggil, terus dinasehatin gitu kan, nggak boleh lagi gini kan. Nah, terus alhamdulillah gak ngulangi lagi gitu kan. Tapi seru sih, dapat pengalaman gitu kan, pengalaman di mana dimarahin gitu kan. Seru lah pokoknya IC ini. Seru ya. Ya. Karena kalau tidak ada seperti itu nanti gak seru lagi ya. Ya. Sepertinya Hadib ingin meminta maaf juga kepada Ustaz. Ya, Ustaz, maaf ya. Ya sudah maaf. Ya, karena tidak boleh tidur di kamar orang. Karena ketika ada barang orang hilang, nanti orang yang tidur di situ tadi akan dituduh mencuri. Iya benar juga. Terus disuruh adaptasi juga sama teman kamar kan, harus beradaptasi sama teman Bergaul kamar. dengan semua. Nggak boleh Mungkin pilih-pilih. Ada teman yang risih gitu kan. Ya nggak boleh Mengganggu pilih-pilih. juga. Emang kamu mengganggu ya? Enggak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Waduh, makin terakhir makin greget biasanya. Mungkin gitu ya. Pernah nggak ngerasa kagum banget sama anak Ice? Siapa dan kenapa? Apakah harus disebut atau tidak ini? Aduh, harus ya. Nggak boleh gitu ya. Ya, nah, Oke. kita akan jelaskan dulu apakah pernah atau tidak aja. Oke. 2, 3. Pernah. Mungkin ada kawan Saya manusia normal ya. kagum dengan mana siapapun.
Hadi duluan. Adik ya, mengapa Anda bisa kagum? Gak perlu dia sebut siapa, tapi kenapanya saja ya. Siapa dong? Hanya Allah dan saya yang tahu. Wih, Masya Allah. Kalau mengagumi itu kan pernah gitu kan. Nama juga manusia yang normal kan. Jadi saya jadikan itu sebagai motivasi untuk semangat saya belajar. Ya, kan orang dikagumi gitu kan. Ya. Saya sisihkan doa kepada Allah gitu kan. Masya Allah sekali. Kalau itu jalan saya, insya Allah Allah meridhoi. Masya Allah. Kalau dari Dalam ya Bu. bumi ya, Ya. merupakan ciptaan Allah ya. Tapi kalau gini nggak boleh di sini kalau kan. gini nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Kalau ada yang seperti itu, maka akan dihukum. Iya. Cukup kagum aja dan Ya. simpan. Dan simpan hanya Allah dan diri kita sendiri yang tahu. Ya. Ungkapan hati itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah. Masya Allah. Tapi dengan perasaan. Pengalaman ya Kak, pengalamannya dia. Oke, selanjutnya ke Ama. Kalau dibilang kagum pasti pernah kagum ya sama orang, tapi ini lebih ke kagum secara karena bakat yang dia punya sih. Itu jadi motivasi buat kita kayak, wah kakak ini bisa ini, aku juga harus jadi penerus kata ini. Ya. Kan? Kalau masalah kagum yang itu tuh beda lagi. Itu skip aja ya teman-teman. Beda konsep. Ya mungkin Amel. Ya, untuk Ama. Kalau aku semua anak IC saya kagum. Ya gitu. Karena tadi pas waktu awal masuk lihat, wih kok keren-keren semua, kok pada berbakat semua. Walaupun bukan berbakat di akademis, di non akademis biasanya lebih menonjol gitu. Ada yang suatu hal yang lebih menonjol. Jadi aduh, semuanya berbakat. Ya. Kalau Kak Rizky gimana nih Kak? Duh, tadi nanya kami, nanya terus nih tadi. Gimana kalau Anda ya? Nah, kalau saya juga ada orang yang saya kagumi. Wih, Masya Allah. Tapi jadi sama yang kami nih tentang prestasinya. Oh, masa sih? Prestasi atau apa aja? Itu semuanya. Nah nanti ya. Ada aja ya kan. Itu untuk persiapan masa depan ya. Ya. Masya Allah. Kita itu harus termotivasi dengan itu tadi, bro. Kakak-kakak di sini banyak memberi motivasi ya, sehingga kita termotivasi dan menjadi inspirasi. Wah, Masya Allah, benar. Oke, selanjutnya, kenapa harus daftar di IC? Karena apa? Karena adik-adik semua di rumah harus daftar di IC. Oke, turun dulu. Kenapa sih harus daftar di IC itu? Untuk adik-adik di rumah, dimanapun berada, adik-adik ingin masuk IC itu, kuatkan tekadnya dulu, kuatkan niatnya. Semuanya dilalui dengan niat, karena dengan niat itu menjadi jalan kita menuju kesuksesan. Kenapa sih kira-kira di sini nih? Karena IC ini merupakan salah satu sekolah yang unggul, yang berprestasi dan menciptakan kader-kader yang berpemikiran, berotak Jerman, berhati Mekah. Itulah ungkapan dari presiden kita ketiga, mantan presiden ketiga, ini Bapak almarhum Bahaduddin Yusuf Habibie sebagai pendiri Manisan Cendekia. Oke. Sebelum kita menutup sesi podcast kita pada kali ini, tentunya kita sapa dulu. Kita dadah dulu ya teman-teman semua. Dadah teman-teman kita. Kami dan undur diri. Sebelum saya menutup ini semua, saya ucapkan terima kasih dengan Kak Amen, Kak Aman, dan Kak Hadid yang telah memberikan waktunya untuk hadir di podcast kita tercinta ini. Sama-sama. Ya, telah berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi rasa, sehingga menciptakan suatu kebahagiaan ya.
Ya, sebelum saya tutup ini semua, saya akan tutup dengan pantun. Ini dia yang tunggu-tunggu ini. Apa pantunnya ya? Pantun gadis itu yang paling Top lah gitu ya. yang paling top. Oke, Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Cakep. Mimati ketemu mimi, idoko mimi. Artinya Saya Muhammad Rizky Ramadhani mohon pamit dan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. salam. Lan.